Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri yang kamu rasakan ketika waktunya mantan kembali sudah tiba. Ya. Jadi kita sudah pernah membahas tanda-tanda atau ciri-ciri yang kita lihat pada diri mantan. Ya, perubahan-perubahannya, keganjilannya, keanehannya saat dia akan kembali. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak bisa mengetahui kabar mantan? Artinya kita tidak bisa melihat mantan baik melalui media sosial atau juga melihat mantan secara langsung lah. Ya. Misal mantan ini termasuk orang yang tidak beradaptasi dengan zaman, ya. Jadi bahkan orang-orang lansia juga sudah pada menggunakan media sosial, mantan tetap tidak mau menggunakan media sosial misalkan. Kemudian mantan juga misal saat perpisahan itu mengganti nomor teleponnya, ya. Kan kalau dia cuma memblokir, kita masih tahu nomor teleponnya berapa. Masih ada harapan. Artinya misal kita ganti atau beli nomor telepon yang baru, kita masih bisa menghubungi dia. Atau kita minta tolong kepada teman sahabat kita. Lah kalau dia ganti nomor telepon kan, artinya kalau kita mau terhubung dengan mantan, harus mantan duluan yang menghubungi kita. Dan dia pindah kota. Ya, pindah kota, teman-teman dan sahabat-sahabatnya pun tidak tahu informasi tentang mantan. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu jika mantan atau waktunya mantan untuk balik kepada kita sudah dekat? Jadi ada 3 tanda yang kita rasakan. Yang pertama ya, setelah perpisahan itu terjadi, semakin lama kita semakin jarang nih bermimpi mantan. Sekarang kita sering ya bermimpi mantan lagi. Bermimpi yang tidak pernah kita kondisikan untuk itu. Karena yang namanya mimpi itu juga bisa berasal dari pikiran kita. Jadi mimpi itu kan ada 3. Yang pertama, mimpi yang baik itu berasal dari Allah, ya. Ar-ru'yal hasanatu minallah. Kemudian yang kedua, mimpi yang berasal dari pikiran kita. Kita sering ngelamun tentang mantan, sebelum tidur yo ngelamun, menghayal tentang mantan ya. Maka jadilah ke mimpi-mimpi. Dan yang ketiga, mimpi berupa godaan dari setan. Nah, jadi ada 3 mimpi. Jadi ketika kita bermimpi mantan itu bisa jadi berasal dari pikiran kita, bisa juga itu godaan setan. Tandanya gimana? Kalau dari pikiran kita, sebelum tidur kita jaranglah pakai berdoa dulu, apalagi sebelum tidur pakai wudhu dulu ya. Kemudian sholat witir dulu, enggak pernah misal kita lakukan ya. Nah, tidur kemudian tanpa berdoa menghayal mantan. Kemimpi mantan. Ada 2 kemungkinan, mimpi yang berasal dari pikiran atau mimpi berupa godaan dari setan untuk membuat kita berharap lagi. Sehingga
kita jadi lalai dari ibadah, lalai dari berdoa, dan seterusnya. Tetapi kita punya kebiasaan. Setiap sebelum tidur kita misal sholat witir dulu. Selesai sholat witir kemudian kita berdoa. Ya, kita membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi. Nah, kita berdoa gitu. Setelah itu tidur, tidak pakai menghayalkan mantan terlebih dahulu. Nah, maka kemudian kita bermimpi mantan, dan mimpi itu sering, dan mimpi itu konsisten. Ya, jadi mimpinya sering. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan hambanya, memberikan petunjuk atau ilham melalui mimpi, nah itu seperti halnya ketika Allah berkomunikasi, memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam melalui mimpi beliau. Mimpinya sering, terus-menerus, dan mimpinya berupa perintah yang konsisten. Ya, jadi kan bisa saja mimpi mantan tapi berubah. Hari ini mimpi menikah dengan mantan, besok mimpinya mantan menikah dengan orang lain. Nah, itu artinya mimpi yang berasal dari pikiran kita. Tapi kita pakai berdoa dulu nih. Mimpinya sering dan isi mimpinya konsisten. Menikah dengan mantan. Ya, besok mimpi lagi menikah dengan mantan, dan terus seperti itu. Padahal kemarin-kemarin sudah beberapa bulan sudah tidak pernah mimpi lagi tentang mantan. Kita pun sudah tidak pernah kepikiran mantan lagi. Tahu-tahu mimpi mantan muncul lagi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, firasat kita, dan tidak cuman kita, orang-orang saleh yang ada di sekeliling kita. Ya, misal orang tua, kan kalau orang tua kan tekun ibadahnya. Ya. Kakak kita rajin ibadahnya. Nah, ini kan orang-orang saleh yang terdekat dengan kehidupan kita. Firasatnya sama. Ya. Tahu-tahu orang tua kita cerita. Misal mereka juga mendapatkan mimpi melihat kita menikah dengan mantan. Ya. Kemudian kakak kita begitu mendengarkan apa yang diceritakan oleh orang tua, dia juga bilang, ketika saya berdoa misal, tahu-tahu melintas bayangan kamu menikah dengan mantanmu. Kita juga punya firasat yang kuat, ya. Tadi dalam bentuk mimpi, dalam bentuk keyakinan kita yang terus menguat bahwa dia akan kembali, ya, dan seterusnya, karena firasat itu bisa datang dari segala arah. Nah, maka itu tanda yang kedua, ya. Kenapa firasat orang yang saleh? Karena semua orang bisa punya firasat, tetapi firasat yang benar itu adalah firasat dari orang-orang yang saleh. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasat orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Itu yang kedua yang kita rasakan. Dan kemudian yang ketiga, kan, ini sudah firasat menguat, mimpi juga sering. Apa yang kita lakukan? Istikharah. Ya, kita istikharah, kita bertanya kepada Allah. Apa hasil dari istikharah kita tadi? Keyakinan kita bahwa mantan akan kembali semakin kuat. Ya. Dan ketika kita berdoa agar mantan balik, agar mantan jadi jodoh kita, kita betul-betul berdoa dengan yakin dan mantap.
Ya. Jadi kita berdoa dengan keyakinan penuh bahwa mantan akan kembali. Kan ada orang yang berdoa agar mantan kembali, tetapi kadang-kadang tidak connect antara doanya dan pikiran dan hatinya. Ya. Ada juga orang yang berdoa agar mantannya balik, ya, tetapi dia sendiri ragu-ragu. Ya. Tetapi kita berdoa betul-betul dengan keyakinan bahwa mantan akan balik kepada kita. Insya Allah, kalau 3 tanda ini kita rasakan, maka itu pertanda bahwa waktunya mantan kembali kepada kita, bersama kita lagi, sudah semakin dekat. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.